Selamat pagi Sobat Pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Thalia dan saya Indah. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Gorontalo merupakan satu dari 12 wilayah percontohan atau piloting Program Prioritas Nasional Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023. Seluruh pihak yang akan terlibat dalam kegiatan Gria Abipraya bersama-sama membuat kesepakatan terkait komitmen dalam penyediaan layanan yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama. Setelah mengunjungi Medan, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengunjungi Gorontalo pada Kamis 8 Juni 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka membahas naskah perjanjian kerjasama sebagai pondasi pembentukan rumah singgah atau rumah kolaborasi Gria Abipraya di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Gorontalo. Kegiatan tersebut melibatkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango, unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Gorontalo, dan Pokmaslipa setempat. Gorontalo merupakan satu dari 12 wilayah percontohan Program Prioritas Nasional Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023 melalui Gria Abipraya. Gria Abipraya ini penting untuk mendukung implementasi keadilan restoratif melalui penyediaan wadah bagi pidana alternatif, dukungan rehabilitasi, dan integrasi pelanggar hukum. Kegiatan hari ini kami laksanakan dengan maksud untuk memberikan pendampingan kepada Bapas, kepada Pokmas, pemerintah daerah, serta stakeholder yang akan terlibat dalam kegiatan layanan Gria Abipraya untuk bersama-sama membuat kesepakatan terkait komitmen dalam penyediaan layanan yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang akan menjadi landasan bagi penetapan Gria Abipraya pada Bapas kelas 2 Gorontalo. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia atau IPKEMINDO, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar kegiatan sharing dan motivasi. Ya, kegiatan dihadiri oleh Kabapas se-Yogyakarta, para pejabat struktural, dan seluruh pembimbing kemasyarakatan, serta asisten pembimbing kemasyarakatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia atau IPKEMINDO Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar kegiatan sharing dan motivasi pada Senin 5 Juni tahun 2023 di Aula Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan pembicara sekaligus motivator Dr. Aqua Dwi Payana. Kegiatan digelar dalam rangka meningkatkan kompetensi keterampilan komunikasi pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan peran. Hal ini mengingat jabatan pembimbing kemasyarakatan membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik terhadap aparat penegak hukum, klien, keluarga, warga binaan, maupun masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tak hanya itu, pembimbing kemasyarakatan juga dihadapkan pada tantangan untuk dapat melakukan komunikasi antar budaya, mengingat warga binaan berasal dari latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Edward Omar Syarif Harij, mengunjungi Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Samarinda. Dalam inspeksinya, Profesor Edi mengapresiasi kebersihan lingkungan rutan dan sempat menyicipi makanan yang akan dihidangkan kepada warga binaan rutan. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Profesor Edward Omar Syarif Harij, mengunjungi Rutan Kelas 2A Samarinda pada Kamis 9 Juni tahun 2023. Kedatangan Wamenkumham disambut penampilan rebana dan harroh rusamben warga binaan Rutan Samarinda. Dalam kunjungan tersebut, Wamenkumham meninjau poliklinik, dapur, dan blok hunian. Dilanjutkan dengan meresmikan rumah restoratif justice dan ruang pojok hukum di Rutan Samarinda. Wamenkumham mengapresiasi kegiatan pembinaan di Rutan Samarinda, baik di bidang seni tarik suara dan musik, hingga kerohanian. Begitu pula dengan kebersihan lingkungan rutan. Bahkan, Wamenkumham sempat menyicipi makanan yang akan dihidangkan kepada warga binaan.
Kemenkumham berharap Rumah Restoratif Justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, maupun keluarga pelaku dan pihak yang lain terkait. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Makale kembali melaksanakan razia kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan Jiro Halinar, upaya meningkatkan deteksi dini, serta kewaspadaan demi menciptakan situasi yang aman dan tertib. Rutan Kelas 2B Makale kembali melaksanakan razia kamar hunian warga binaan pemasyarakatan dan tes urin warga binaan pada Sabtu, 10 Juni tahun 2023. Hal ini sebagai bentuk deteksi dini dan kewaspadaan demi mewujudkan rutan yang bersih dari handphone, pungutan liar, dan narkoba. Kepala Rutan Makale, Luther Toding Patandung, mengatakan bahwa upaya ini juga merupakan implementasi dari 3 kunci pemasyarakatan maju dan back to basic. Untuk itu, pihaknya melakukan penggeledahan dengan target utama mengamankan barang-barang yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam razia tersebut tidak ditemukan adanya handphone maupun narkoba, namun petugas menyita beberapa pisau modifikasi, tali, dan sendok besi yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Sementara tes urin terhadap 21 warga binaan menunjukkan hasil negatif. Kami punya komitmen atas perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan 3 kunci pemasyarakatan maju. Rutan Makale rutin melaksanakan penggeledahan itu setiap minggu dalam satu kali dalam 1 minggu. Kemudian kami juga langsung biasa melaksanakan tes urin kepada warga binaan secara acak. Rutan Makale. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.